Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini adik-adik semua selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kualitas air pada budidaya air payau dan air laut. Jadi apa aja sih gitu? Kita hari ini belajar mengenai alat-alatnya dulu ya. Dan ini adalah parameter kualitas air. Jadi kualitas air itu ada aspek fisik, ada aspek kimia, dan aspek biologi. Kemarin kita sudah belajar ya. Ya, aspek fisik itu apa aja sih? Ada suhu, ada kecerahan, ada kekeruhan, salinitas, dan debit airnya, serta aspek kimia. Aspek kimia itu ada oksigen terlarut atau DO, ada karbon dioksida CO, ada COD, ada juga pH, ada juga alkalinitas, ada juga kesadahan, amoniak, dan H2S serta nitrat, fosfat. Aspek biologi ada aspek plankton. Plankton itu dibagi dua, ada zooplankton, ada fitoplankton. Ya, zooplankton, fitoplankton, dan juga ada bentos. Bentos itu adalah hewan dasar yang hidup di dasar air seperti sedimen. Itu ada cacing, ada hewan-hewan bentos. Ya. Kalau untuk suhu gitu, kisarannya berapa? Kalau untuk kisarannya untuk komunitas air payau dan laut itu sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Kecerahannya itu lebih dari 10 cm. Nah, kekeruhannya, terus salinitasnya itu berapa sih gitu kisarannya? Kita bisa lihat di layar ini ya. Terus kemudian peralatan pengukuran yang digunakan apa aja? Suhu, ada termometer, ya. Kecerahan, ada kekeruhan gitu kan. Kecerahan ada segi disk, kekeruhan ada turbidimeter. Terus salinitas ada salinometer, debit air ada currentmeter, DO ada DO-meter, ada juga metode manual yaitu metode Winkler, dan juga CO juga ada CO-meter, ada juga menggunakan metode titrasi, metode manual, serta pH itu kita bisa menggunakan alat langsung yaitu pH meter langsung dicelupkan, ada juga kita menggunakan teknik kertas lakmus. Nah, di sini ada untuk mengukur kesadahan, ada DH meter, ada TDS, ada water hardness. Untuk mengukur amoniak juga ada amoniak gas detektor, ada fotometer, ada spektrofotometer. Ya, untuk menghitung H2S itu bisa atau gas itu bisa menggunakan spektrofotometer atau juga menggunakan alat yang sama untuk mendeteksi gas lainnya. Ada juga nitrat, fosfat, kita menggunakan spektrometer atau menggunakan fotometer. Ada juga broadcast tes NH3 dan EH4. Untuk aspek ekologi kita bisa menggunakan planktonet, yaitu sejenis jaring tapi ukurannya sangat size lubangnya itu, bolong-bolongnya itu kan, lubangnya itu sangat kecil, jadi sengaja untuk menyaring plankton, itu namanya planktonet. Nah, ada yang Ekman grab, jadi seperti capit, yang dia itu nanti alatnya diturunkan dari atas perahu, itu turunkan, nah langsung nyapit itu, terus langsung ditarik. Di sini sudah ada pasir atau lumpur atau sedimen dasar, kita langsung tarik dan kita langsung setelah diambil dibuka isi lumpur itu dan pasir, kita identifikasi apa aja sih hewan-hewan yang bentos yang hidup, ada cacing, ada apa itu kan, kita identifikasi di situ. Nah, kita hari ini belajar tentang peralatannya ya. Alat ukur suhu ya. Suhu. Nah, di sini suhu ada alat ukurnya adalah termometer. Nah, ada yang termometer yang berbentuk batang manual, ada yang digital untuk termometer. Ada juga alat ukur kecerahan namanya segi disk.
Jadi ini seperti papan, nanti diikat di tali, terus kemudian dicelupkan ke kolam atau ke tambak. Nanti kita lihat si hitam putih ini, bundaran hitam putih ini sampai kedalaman berapa dia itu tidak terlihat. Jadi kita masukkan, oh ya sampai kedalaman berapa nih dia itu nggak terlihat, ternyata pas kedalaman 15 cm ya atau 20 cm ini hitam putih ini udah nggak terlihat papan hitam putih itu. Nah di situ kita, oh ya berarti kecerahannya itu cuma 15 cm ya. Nah alat ukur kekeruhan kita juga bisa menggunakan turbiditas. Ini kita punya alatnya di lab, punya alatnya, tapi kalian kalau nanti insya Allah praktek harus hati-hati penggunaannya ya, harus hati-hati karena alat ini lumayan mahal juga. Alat bidang kualitas air itu cukup mahal, jadi dia itu akan mendeteksi dari kekeruhan. Itu adalah yang low turbidity, air yang di gelas ini ada low turbidity yang cerah gitu kan. Kalau yang high turbidity sampai yang airnya keruh. Jadi ini ada contoh di gelas, ada air yang bening, agak keruh dan keruh gitu. Itu namanya, kalau yang keruh namanya high turbidity, jadi kekeruhannya sangat tinggi. Kalau yang low turbidity kekeruhannya sangat rendah. Alat ukur salinitas kita punya salinometer. Nah, salinometer atau salinometer, atau kita punya refraktometer, alat ukur refraktometer. Jadi kalau untuk salinometer kita buka, nanti tutupnya, nanti kita celupin langsung ke air ya, langsung ke air seperti ini ya, kita langsung celupin gitu ke air. Tapi kalau yang refraktometer kita ambil airnya, kita tetesin terus kita lihat, itu ya yang refraktometer. Kemudian kita juga punya alat ukur debit air. Debit air itu ukuran meter. Ini juga, alat ini juga bisa untuk mengukur arus di laut. Nah, ada juga alat ukur oksigen terlarut atau DO. Kita bisa menggunakan deometer seperti yang digambar. Ada juga kita bisa menggunakan metode Winkler. Itu caranya yang cara-cara menggunakan botol ya. Tapi kita tidak belajar ini. Kita hanya tahu sekedar alasnya saja. Ada deometer, ada juga menggunakan metode Winkler. Kita juga punya alat ukur karbon ya. Ada alat ukur karbon. Itu kita ada yang menggunakan titrasi, ada juga menggunakan CO-meter. Nanti ini alatnya, ada CO-meter, ada titrasi asam basah. Jadi kalau nilainya asam atau basah itu akan kita menentukan karbon dioksida. Ada juga alat ukur pH, yaitu kertas lakmus sama pH meter. Kalau pH meter seperti tadi kita langsung celupkan. Nah, ada juga yang menggunakan kertas lakmus. Jadi kita bisa mengukur dia pH-nya berapa, itu ada kisarannya di gambar ini ya. Ada kisarannya, ada yang 0, ada yang pH-nya 6, ada 7, ada di gambar tabelnya. Alat ukur kesadahan. Nah, ini kita punya nih di lab. Kita punya water hardness, kita punya di lab ya. Yang ini, yang kotak box ini kita punya insyaallah. Ya. Terus di dalamnya kita punya monitor dan ini ada larutan B1, B2, B3. Nah, atau juga kalau semisal ini terlalu mahal, water hardness terlalu mahal, kita juga bisa menggunakan TDS meter untuk di tambak kita ya. TDS meter untuk alat ukur kesadahan. Nah, alat ukur amonia, nitrat itu bisa menggunakan amoniak gas detektor yang digital, atau bisa menggunakan fotometer, bisa juga menggunakan brokat test NH3 sama NH4. Yang brokat test itu biasa banyak digunakan untuk akuarium untuk ikan-ikan yang mahal kayak ikan arwana itu kan, kayak ikan koi, ikan-ikan yang mahal itu kita biasa untuk mentes, oh iya ini amoniaknya gimana ya. Soalnya kalau semisal
amoniaknya tinggi, nanti akan berpengaruh kepada tingkat kecerahan si ikan. Jadinya ikan koi yang tadinya cerah, warnanya bagus, akan menjadi kusam. Ya. Ada juga kita bisa menggunakan alat spektrofotometer. Spektrofotometer ini bila kita punya alatnya ya. Nah, alat ini bisa untuk mengukur fosfat, nitrat, nitrit, H2, dan amonia. Jadi spektrofotometer itu ya, adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan spektro dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya. Jadi kita masukkan di gelas gitu ya, di gelas. Nanti kita masukkan di gelas, nanti gelas itu kita masukkan ke alat ini yang berwarna merah itu. Nanti dibuka, kita masukkan, dan di situ nanti dia akan menggunakan gelombang gelombang cahaya ya untuk mendeteksi ini. Nanti dari sumber cahaya polikromatus nanti masuk ke split, kemudian pen dispersi atau penyebaran cahaya, terus masuk ke pintu lubang lagi, terus sel sampel ini yang namakan sel sampel, jadi sampel air kita. Nanti dia akan foto dari spektrum cahaya itu dan dilihat oleh fotodetektor, dan kemudian hasilnya bisa langsung di print atau hasilnya bisa langsung keluar ya. Alat ini lumayan mahal, cukup mahal, harganya sekitar ada yang 30, ada yang 50, ada yang 20, tergantung alatnya ya. Nanti insya Allah kita praktek, cuman kalau pada saat praktek ibu pesan sama kalian untuk hati-hati penggunaan alat ini, karena alat ini satu mahal, jadi kalian harus hati-hati ya. Sekian untuk materi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Ciao ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.